Saya berdiri di lorong Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta pukul 2.17 dini hari dengan jas putih masih berbau antiseptik bandara. Tangan kanan yang biasa memegang skalpel di Toronto kini gemetar memegang catatan pasien. Karena dalam waktu kurang dari 40 menit sejak saya dipanggil darurat, seorang perawat muda sudah menyelesaikan triage untuk 17 korban kecelakaan bus wisata. Dokter residen berbicara bahasa Inggris fasih sambil menyiapkan CT scan. Dan saya baru sadar bahwa di sini, di negara yang selama ini saya anggap belum siap, nyawa bisa diselamatkan lebih cepat daripada di rumah sakit terbaik. Kanada yang sering membuat pasien menunggu berjam-jam di tengah musim dingin. Nama saya Dr. Michael Thompson, 52 tahun, dokter bedah trauma senior di salah satu rumah sakit umum terbesar Toronto. Selama 25 tahun karir saya selalu yakin bahwa sistem kesehatan di negara berkembang tidak mungkin sebanding dengan Kanada. Saya datang ke Jakarta hanya untuk konferensi medis darurat tentang penanganan trauma massal. Tapi malam itu, semuanya berubah. Pesawat saya mendarat pukul 00.45. Dan begitu melewati imigrasi Soekarno-Hatta yang terang benderang meski larut malam, ponsel saya berdering. Kepala tim medis konferensi meminta saya langsung ke RSUD karena ada kecelakaan bus wisata Kanada yang membawa 17 orang. Saya mengira ini akan menjadi malam yang kacau. Di dalam taksi yang dikirim rumah sakit, saya melihat jam 1.28 dini hari. Jalan tol luar kota masih ramai, tapi tertib. Lampu jalan menyala sempurna setiap 20 meter. Tidak ada genangan air meski hujan deras tadi sore. Supir taksi, Pak Budi, berusia sekitar 45 tahun, langsung menyapa dalam bahasa Inggris yang lumayan. Dokter dari Kanada ya? Sabar ya, kita sampai 15 menit lagi. Tolnya lancar malam ini. Saya hanya mengangguk. Tangan masih memegang tas dokter erat-erat. Di Toronto, naik taksi malam hari saja sudah membuat saya tegang. Begitu masuk pintu UGD RSUD, saya langsung terpaku. Ruangan itu terang. AC dingin stabil, lantai mengkilap bersih. Bukan seperti yang saya bayangkan. Ruang gawat darurat negara tropis yang penuh sesap dan bau obat murahan. Seorang perawat perempuan berusia sekitar 28 tahun. Seragamnya rapi dengan name tag Suster Rina. Langsung mendekat sambil membawa tablet. Dr. Thompson, kami sudah siapkan ruang konsultasi. Pasien-pasien sudah diteriak sesuai protokol ATLS internasional. Suaranya tenang. Tidak ada kepanikan. Saya melihat papan triage digital di dinding. 17 pasien, 4 merah, 8 kuning, 5 hijau. Semua sudah diberi nomor antrian real time. Saya diajak ke ruang resusitasi. Di sana, dokter residen bernama Dr. Andi, 32 tahun, sedang memimpin tim. Ia langsung menjabat tangan saya dengan tegas. Dokter, kami butuh opini Anda untuk pasien Kanada nomor 3. Luka kepala tertutup. CT scan sudah siap 8 menit lalu. 8 menit? Di Toronto, pasien trauma kadang menunggu 45 menit, bahkan di rumah sakit level 1. Saya mendekati ranjang. Pasien pria Kanada berusia 48 tahun, sadar tapi bingung. Monitor vital stabil. Infus sudah terpasang rapi. Oksigen mengalir. Perawat membacakan hasil lab yang baru keluar. Hemoglobin 12,8. CT scan menunjukkan hematoma subdural kecil. Dr. Andi menjelaskan rencana dengan cepat. Bahasa Inggrisnya jernih, istilah medis tepat. Saya hampir tidak percaya ini rumah sakit umum. Sambil mengamati, saya bertanya pelan pada Suster Rina. Berapa lama antrian normal di sini? Ia tersenyum tipis sambil mengganti perban pasien lain. Kalau kasus trauma seperti ini, maksimal 15 menit untuk imaging.
Kami punya protokol nasional yang terintegrasi dengan BPJS dan asuransi swasta. Malam ini memang sibuk, tapi tim sudah siap 24 jam. Saya mengangguk, tapi dalam hati masih ragu. Mungkin ini hanya malam keberuntungan. Pukul 2.45, operasi darurat pertama dimulai untuk pasien dengan perdarahan internal. Saya diajak masuk ruang operasi. Tim bedah sudah lengkap. Ahli anestesi, perawat instrumen, teknisi. Lampu operasi terang sempurna. Peralatan steril terbaru. Dokter Andi memimpin. Gerakannya cepat, tapi hati-hati. Saya berdiri di samping, memberikan saran saat diperlukan. Dalam 55 menit, perdarahan berhasil dikontrol. Di Toronto, kasus serupa bisa memakan waktu hampir 2 jam karena koordinasi yang lambat. Saat keluar ruang operasi, saya merasa lelah, tapi anehnya, tenang. Kopi panas sudah disiapkan di ruang istirahat dokter. Seorang dokter senior, Dr. Siti, mendekat dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Dr. Michael?" Saya hanya bisa menjawab jujur. Ini berbeda dari yang saya kira. Jam menunjukkan pukul 3.40 dini hari, tapi di lorong masih ada senyum, suara ramah, dan gerakan cepat yang tidak pernah saya lihat di rumah. 820 milidetik. Fast, tip-tup. Pukul 3.40 dini hari, saya duduk di ruang istirahat dokter sambil memegang gelas kopi panas yang baru diseduh. Aroma kopi robusta lokal itu kuat, hangat, dan anehnya menenangkan saraf saya yang masih tegang. Dr. Siti, dokter senior berusia sekitar 45 tahun, duduk di depan saya sambil membuka tablet. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap tajam. "Dr. Michael, pasien Kanada nomor 7 butuh evaluasi ulang. Fraktur femur terbuka. Sudah kami stabilkan, tapi kami ingin pastikan tidak ada komplikasi kompartemen." Saya mengangguk dan ikut kembali ke lorong UGD. Yang membuat saya terpana adalah bagaimana semuanya berjalan seperti mesin yang sudah terkalibrasi sempurna. Di Toronto, pukul 3 pagi, biasanya ruang gawat darurat seperti medan perang. Perawat berlarian. Dokter senior sulit dihubungi. Pasien menunggu di koridor dengan selimut tipis. Di sini, 17 pasien sudah terbagi rapi di zona-zona warna. Suster Rina berjalan cepat, tapi langkahnya ringan, membawa troli obat sambil tersenyum kecil ke setiap pasien. "Pak, minum dulu obatnya ya, biar nyerinya reda," katanya pelan dalam bahasa Indonesia kepada seorang korban lokal. Lalu beralih ke bahasa Inggris untuk turis Kanada di sebelahnya tanpa jeda. Saya mendekati ranjang pasien nomor 7, seorang wanita Kanada berusia 55 tahun. Kakinya sudah difiksasi sementara dengan bidai vakum. Dokter Andi menunjukkan foto X-ray di layar besar. "Lihat dokter, tidak ada tanda vaskular kompromis. Kami siapkan OR2 dalam 12 menit. 12 menit. Saya melirik jam dinding. 03.52. Di rumah sakit saya, pasien seperti ini bisa menunggu hingga subuh karena ruang operasi antre dan dokter anestesi harus ditelepon dari rumah. Saya bertanya, "Kalian punya berapa tim bedah trauma malam ini?" Dokter Siti menjawab tenang. 3 tim penuh, plus backup dari rumah sakit satelit. Semua residen sudah train sesuai kurikulum nasional dengan simulasi trauma setiap minggu. Saya ikut scrub in ke ruang operasi kedua. Tim di dalam sudah siap. Ahli ortopedi, perawat bedah yang gerakannya sinkron seperti tari. Lampu LED operasi menyala terang tanpa bayangan. Alat elektrokauter baru. Monitor vital high definition. Saat insisi pertama dilakukan, Dokter Andi bertanya pendapat saya tentang pendekatan fasia. Saya memberikan saran,
dan mereka langsung menyesuaikan tanpa ego. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada, tapi di protokol kami beda. Hanya, baik dokter, kita lakukan seperti itu. Dalam 47 menit, fraktur itu sudah difiksasi internal. Pasien stabil. Saya keluar ruangan dengan keringat di dahi, tapi rasa kagum yang semakin besar. Di lorong, seorang keluarga turis Kanada sedang menunggu. Ayah dari pasien nomor 3 berdiri gelisah. Suster Rina mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Pak, minum dulu. Dokternya sedang memantau. Hasil CT-nya bagus. Tidak perlu operasi besar. Kami sudah hubungi konsulat Kanada juga." Wanita itu berbicara dengan nada lembut. Tangannya menyentuh bahu pria tersebut sebentar. Pria itu yang tadinya tegang, perlahan menghela napas lega. Di Toronto, keluarga pasien sering duduk berjam-jam tanpa informasi jelas. Kadang harus marah dulu baru didengar. Pukul 4.28, saya minta izin ke kamar kecil. Di toilet UGD, saya terkejut lagi. Lantai kering mengkilap. Sabun cair wangi, tisu tersedia. Bahkan ada tanda, "Silakan lap bersih setelah pakai," dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Seorang petugas kebersihan pria paruh baya sedang menyeka wastafel dengan kain microfiber. Ia menunduk hormat saat saya lewat. "Selamat pagi, dokter." Pukul 4 pagi, dan ia masih tersenyum. Saya membasuh muka, melihat bayangan saya di cermin. Apa yang sedang terjadi? Sistem ini seharusnya tidak seefisien ini. Ketika kembali, Dr. Siti mengajak saya ke ruang komando. Layar besar menampilkan peta digital seluruh UGD. Posisi setiap pasien, status vital real time, estimasi waktu keluar. Ini terintegrasi dengan aplikasi mobile dokter. Jelasnya, kami bisa pantau dari mana saja. Saya membandingkan dalam hati dengan sistem EHR di Kanada yang sering crash, antar muka rumit, dan butuh waktu lama untuk update. Di sini, semuanya update dalam detik. Saat fajar mulai menyingsing di luar jendela, 12 dari 17 pasien sudah dipindah ke bangsal atau observasi. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Hanya suara pelan monitor dan langkah kaki yang tertib. Saya berdiri di dekat pintu masuk UGD. Angin pagi Jakarta yang sejuk masuk lewat pintu otomatis. Dr. Andi mendekat sambil membawa 2 roti bakar dan sebotol air. "Dr. Michael, makan dulu sedikit. Shift pagi sebentar lagi datang." Saya menerima dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu di dalam dada saya mulai retak. Saya yang selama 25 tahun mengira rumah sakit di negara tropis pasti lambat, kacau, dan kurang peralatan. Sekarang berdiri di sini pukul 5.47 pagi, melihat tim yang baru datang langsung handover rapi dalam waktu 8 menit. Mereka saling sapa ramah. Tidak ada wajah masam meski habis shift malam. Saya mulai merasa kecil. Sangat kecil. Pukul 5.47 pagi. Saya masih berdiri di dekat pintu UGD sambil mengunyah roti bakar yang diberikan Dr. Andi. Rasa gurih kelapa parut dan sedikit manis gula merah itu anehnya pas di lidah saya yang biasa sarapan oatmeal dingin di Toronto. Tiba-tiba, ponsel Dr. Siti berdering. "Kasus baru masuk, dokter. Pria 41 tahun. Korban tabrak lari. Shock hipovolemik berat. Masuk melalui pintu darurat sekarang." Saya langsung ikut berlari ke area resusitasi. Pasien itu sudah dibaringkan di ranjang. Wajahnya pucat. Tekanan darah 75/40. Tim trauma langsung bergerak seperti orkestra yang sudah latihan ratusan kali. Suster Rina memasang 2 jalur infus besar dalam 45 detik.
mengalirkan cairan kristaloid hangat. Dr. Andi memimpin ABCDE assessment sambil membaca hasil fast ultrasound yang sudah dilakukan di ambulans. Perut positif cairan bebas. Kemungkinan rupture spleen, katanya tegas. Dalam waktu kurang dari 4 menit, pasien sudah dibawa ke ruang operasi nomor 1 yang baru saja selesai dibersihkan. Saya scrub in lagi. Ruangan operasi masih hangat dari kasus sebelumnya. Tapi tim kebersihan sudah menyeka lantai dan mengganti semua lainan dalam hitungan menit. Ahli anestesi, Dr. Lina, berusia sekitar 38 tahun, sudah memasang monitor dan menyiapkan obat. Dr. Michael, Anda mau lead atau observasi? Tanya beliau sambil menyesuaikan ventilator. Saya memilih observasi dulu. Sayatan midline dilakukan cepat. Darah langsung muncrat. Dr. Andi bekerja dengan tangan mantap, menemukan spleen yang pecah parah. Klem, katanya pelan. Perawat instrumen menyerahkan alat tanpa perlu diminta 2 kali. Saya melihat jarum jam di dinding. 06.12. Dari masuk UGD sampai insisi, hanya 19 menit. Di Toronto, kasus seperti ini sering butuh 40-50 menit hanya untuk menyiapkan ruang operasi karena koordinasi antar departemen yang rumit. Di sini, semua sudah terjadwal otomatis melalui sistem digital. Saat splenektomi berjalan, Dr. Siti yang ikut scrub bertanya pendapat saya tentang ligasi arteri. Saya memberikan saran teknis kecil, dan mereka langsung menerapkannya. Tidak ada, kami biasa pakai cara lain, hanya anggukan. Dan, terima kasih dokter. Dalam 1 jam 12 menit, perdarahan terkendali, pasien stabil, dan sudah ditutup rapi. Keluar dari ruang operasi, keringat membasahi punggung saya. Di ruang pemulihan, keluarga pasien, seorang istri muda dengan mata bengkak, sudah menunggu. Suster Rina mendekat, memegang tangan wanita itu. Bu, operasinya sukses. Tekanan darahnya sudah naik. Sekarang, kami pantau di ICU, tapi prognosisnya baik. Istri itu menangis sambil memeluk suster. Terima kasih, Sus. Suami saya supir ojek online. Kami nggak punya banyak uang. Suster Rina tersenyum lembut. Tenang, Bu. Ini sudah ditanggung BPJS. Besok pagi kami bantu urus administrasi lengkap. Saya berdiri di belakang, merasa dada saya sesak. Di Kanada, keluarga pasien tanpa asuransi mahal sering harus menandatangani puluhan dokumen dulu sebelum perawatan lanjutan. Pukul 7.35, shift pagi mulai handover. Dokter-dokter baru datang dengan seragam rapi, membawa termoskopi dan kotak nasi uduk kecil. Mereka mendengarkan laporan malam dengan saksama, mencatat di tablet, bertanya detail tanpa tergesa-gesa. Seorang dokter pagi, Dr. Reza, mendekat ke saya. Dokter Kanada ya? Terima kasih sudah bantu semalam. Mau ikut sarapan bareng di kantin dokter? Saya mengikuti mereka ke lantai 2. Kantin kecil itu sudah ramai, tapi antrean tertib. Nasi uduk, telur dadar, dan sayur asem disajikan dalam porsi pas untuk dokter yang habis shift. Harganya hanya Rp18.000. Saya membayar dengan kartu, dan kasir tersenyum. Selamat pagi dokter tamu, semoga betah di sini. Sambil makan, Dr. Siti menjelaskan sistem mereka. Kami punya target door to surgery di bawah 30 menit untuk trauma mayor. Setiap bulan ada audit nasional, dan rumah sakit kami selalu di atas rata-rata. Saya mengangguk pelan, tapi pikiran saya melayang ke rumah sakit di Toronto. Musim dingin lalu, seorang pasien trauma menunggu 4 jam di UGD karena ruang operasi penuh dan staf kekurangan. Malam itu saya pulang dengan rasa bersalah yang berat.
Tiba-tiba saya merasa pusing. Kepala berdenyut, penglihatan kabur sebentar. Mungkin jet lag ditambah kurang tidur. Dokter Andi langsung memperhatikan. "Dokter Michael, tekanan darah Anda?" Ia memeriksa sendiri dengan alat yang ada di meja. 168/102. Anda stres dan dehidrasi. Istirahat dulu di ruang dokter. Saya mencoba protes, tapi mereka sudah menuntun saya ke ruangan kecil yang bersih dengan tempat tidur. Suster Rina membawa infus elektrolit dan obat penurun tekanan. "Minum dulu, dokter. Kami jaga di sini." Saya berbaring, merasakan jarum infus masuk pelan. Di ruangan itu, cahaya matahari pagi menyusup lewat tirai tipis. Suara azan subuh samar terdengar dari masjid dekat rumah sakit. Saya menutup mata, tapi pikiran tidak tenang. Saya yang datang bilang sikap superior, sekarang justru dirawat oleh tim yang saya ragukan semalam. Retakan di hati saya semakin lebar. 950 milidetik. Fast. Tip-tuk. Saya terbaring di ruang dokter istirahat dengan infus elektrolit masih menetes pelan di lengan kiri. Jarumnya halus. Tidak ada rasa nyeri berlebih seperti yang sering saya alami di Toronto saat perawat magang memasang jalur. Dokter Randi mengecek tekanan darah saya lagi pukul 08.12. Sudah turun ke 142/88, dokter. Bagus. Istirahat 30 menit lagi ya. Suaranya tenang, seperti sedang bicara dengan rekan sejawat, bukan pasien asing yang baru datang. Suster Rina meletakkan nampan kecil di meja samping. Segelas air hangat jahe, 2 potong pisang, dan sepotong roti tawar dengan selai kacang. "Ini untuk mengisi perut dulu, dokter. Jahenya membantu mual jet lag," katanya sambil tersenyum sebelum keluar. Saya menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Di sini, bahkan ruang istirahat staf dilengkapi AC stabil, tempat tidur dengan spray yang harum deterjen, dan stop kontak USB di samping bantal. Bukan seperti di rumah sakit saya, di mana ruang on-call sering hanya kursi panjang dan bau kopi basi. Pikiran saya melayang ke pasien-pasien semalam. Saya meminta izin untuk turun ke bangsal observasi setelah tekanan darah stabil. Di lantai 3, koridor bangsal ramai, tapi tertib. Jam 08.45, perawat pagi sedang melakukan round. Saya melihat seorang ibu muda dari keluarga pasien Kanada nomor 3 sedang duduk di samping ranjang suaminya. Matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Suster yang bertugas, bernama Mbak Dewi, mendekat dengan nampan sarapan. "Bu, makan dulu ya. Nasi tim ayam, lembut, cocok untuk bapak yang baru sadar." Ibu itu menggeleng. "Saya belum lapar, Sus. Takut suami saya kenapa-kenapa." Mbak Dewi duduk di kursi sebelah, memegang tangan ibu itu pelan. "Tenang, Bu. Dokter sudah bilang prognosis baik. Kami pantau setiap 15 menit. Kalau ibu capek, ada ruang keluarga di ujung koridor. Ada sofa dan charger HP gratis. Nanti saya antar." Saya berdiri di pintu, menyaksikan semuanya. Di Toronto, keluarga pasien sering dibiarkan sendiri di koridor dingin. Harus beli kopi mahal di kafe basement kalau lapar. Di sini, perawat tidak hanya mengobati pasien, tapi juga menenangkan hati keluarga. Seorang lansia korban kecelakaan lokal di ranjang sebelah memanggil Mbak Dewi. "Sus, tolong ambilkan air hangat." Mbak Dewi langsung berbalik, mengambil termos di troli, menuang dengan hati-hati, dan meniup pelan sebelum memberi. "Hati-hati panas ya, Pak." Lansia itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Nak. Kamu seperti anak saya sendiri." Saya mendekati Dokter Reza yang sedang menjelaskan hasil lab kepada keluarga pasien tabrak lari tadi pagi. Biayanya sudah di-cover BPJS 100% untuk kasus darurat.
Kalau ada tambahan obat import, kami kasih opsi dulu dan jelaskan harganya transparan. Suami pasien, seorang tukang ojek, mengangguk lega sambil memegang tangan istrinya. Alhamdulillah, di sini cepat sekali, Dok. Di kampung dulu, kalau kecelakaan harus nunggu berhari-hari. Dokter Reza menepuk bahu pria itu pelan. Ini hak Bapak sebagai warga. Kami hanya menjalankan. Keramahan itu bukan dibuat-buat. Pukul 09.30, saat saya berjalan di koridor, seorang petugas kebersihan perempuan Parubaya sedang menyapu lantai dengan pel basah. Ia menepi memberi jalan, lalu menyapa. "Selamat pagi, dokter tamu. Hati-hati licin ya." Senyumnya tulus, meski wajahnya lelah setelah shift malam. Di ruang tunggu keluarga, saya melihat seorang ayah dari turis Kanada sedang bermain dengan anak kecilnya yang ikut datang. Anak itu ketakutan semalam. Seorang relawan rumah sakit, mahasiswi keperawatan semester akhir, mendekat membawa buku mewarnai dan krayon. "Dek, mau gambar pesawat ya? Biar ayah istirahat sebentar." Anak itu langsung tertawa kecil. Saya duduk di bangku tunggu. Dada terasa sesak. Selama 25 tahun, saya mengira keramahan seperti ini hanya ada di rumah sakit swasta mahal di barat. Tapi di Rumah Sakit Umum Indonesia, dengan pasien dari berbagai lapisan, saya melihat orang-orang biasa, perawat, dokter residen, petugas kebersihan, memperlakukan setiap nyawa dengan hormat yang sama. Tidak ada pandangan sinis, tidak ada pasien miskin urusan belakangan. Semua diurus dengan cepat, dengan senyum, dengan sentuhan tangan yang menenangkan. Dokter Siti mendekat, membawa secangkir teh. "Dokter Michael, Anda lihat sendiri kan? Kami bukan sempurna, tapi kami berusaha setiap hari." Saya mengangguk. Suara saya hampir hilang. Saya mulai mengerti mengapa banyak orang datang ke sini. Saat itu, saya merasa air mata hampir turun. Bukan karena lelah, tapi karena selama ini saya salah besar. Saya yang datang dengan membawa keraguan tebal, sekarang justru merasakan kehangatan yang jarang saya temui di rumah sendiri. Pukul 09.55, saya masih duduk di bangku ruang tunggu keluarga ketika pusing itu datang lagi lebih keras. Kepala berdenyut seperti ada palu kecil di pelipis. Penglihatan berkunang-kunang dan keringat dingin membasahi punggung baju. Dokter Andi yang kebetulan lewat langsung memperhatikan. "Dokter Michael, duduk tenang." Ia memanggil suster dengan isyarat tangan cepat. Dalam 90 detik, saya sudah dibaringkan di ranjang observasi kosong di ujung koridor. Suster Rina memasang manset tekanan darah otomatis. 168/105 lagi, dokter. Denyut nadi 112. Kita kasih nitrosublingual dulu dan infus maintenance. Suaranya tetap tenang. Tangannya sigap, tapi lembut saat memasang jarum baru di lengan kanan saya. Saya yang biasa jadi dokter, sekarang jadi pasien di rumah sakit asing. Rasanya aneh, sekaligus memalukan. Dokter Siti datang membawa ECG portable. "Kita cek jantung ya, dokter. Mungkin kombinasi jet lag, dehidrasi, dan adrenalin semalaman." Mesin ECG menyala. Kabel ditempel cepat dan rapi. Layar menunjukkan sinus takikardia. Tidak ada ST changes. Saya berbaring di sana. Lampu neon di langit-langit terang, tapi tidak silau. Aceh menghembus sejuk, stabil 24 derajat. Di Toronto, kalau dokter sendiri sakit di rumah sakit tempat kerjanya, biasanya harus antre di UGD, seperti pasien biasa, atau malu-malu minta tolong rekan yang sibuk. Di sini, saya pasien tamu, tapi diperlakukan sama seperti pasien lokal. Mbak Dewi datang membawa selimut tipis yang hangat.
"Dokter, pakai ini biar tidak kedinginan." Obatnya sudah masuk infus. 10 menit lagi seharusnya lega. Ia mengatur bantal saya sedikit lebih tinggi, lalu mengecek denyut nadi manual dengan jari, seperti ibu memeriksa anaknya. Pukul 10.17, tekanan darah turun ke 138/82. Dokter Andi duduk di kursi samping ranjang, membawa tablet. "Kita tidak perlu rawat inap, dokter. Ini hanya episode hipertensi akut karena kelelahan. Tapi kami sarankan istirahat total 4 jam di sini dulu. Observasi EKG kontinu." Saya mengangguk lemah. Saat itulah, twist itu datang keras ke dada saya. Saya, Dr. Michael Thompson, yang selama 25 tahun mengajar residen di Kanada, bahwa di negara berkembang, sistemnya tidak bisa diandalkan. Sekarang berbaring di ranjang Rumah Sakit Umum Indonesia, dirawat oleh dokter yang usianya separuh karir saya, dengan peralatan yang lebih responsif daripada di rumah sakit level 1 saya. Di sebelah ranjang, seorang pasien lansia lokal sedang dirawat. Perawat muda sedang memberinya makan bubur dengan sabar, sendok demi sendok, sambil bercerita ringan tentang cuaca hari ini. Lansia itu tertawa kecil. Tidak ada nada kasihan. Tidak ada terburu-buru, hanya kehangatan biasa. Saya menoleh ke jendela. Matahari Jakarta sudah tinggi. Cahaya masuk lembut melalui kaca film. Suara azan zuhur samar terdengar. Saya merasakan sesuatu yang lama tidak saya rasakan. Rasa aman sebagai pasien. Dokter Siti kembali pukul 11.05. Dengan hasil lab lengkap yang keluar hanya dalam 28 menit. "Semua dalam batas normal, dokter. Kalium sedikit rendah, kami tambah di infus. Mau makan siang? Ada menu rendah garam khusus untuk Anda." Saya menerima nampan itu. Nasi putih hangat, ikan bakar tanpa duri, sayur bayam, dan sup bening. Rasanya sederhana tapi enak. Porsi pas untuk perut yang masih mual. Suster Rina datang lagi membersihkan mulut saya dengan tisu basah setelah makan, seperti rutinitas biasa. "Dokter istirahat ya. Kalau ada apa-apa, tekan tombol ini saja. Kami selalu ada di pos." Saya menutup mata, tapi air mata justru keluar pelan di sudut. Selama 25 tahun, saya percaya bahwa efisiensi tinggi hanya milik negara kaya dengan anggaran besar. Tapi di sini, di rumah sakit umum yang melayani jutaan orang, saya melihat tim yang bekerja dengan hati, sistem yang terintegrasi, dan kepedulian yang tidak dibeli dengan uang. Saya yang datang untuk membantu konferensi, sekarang justru sedang dibantu. Retakan di keyakinan lama saya sudah menjadi jurang lebar. Pukul 13.40, saat saya bangun dari tidur singkat, tekanan darah sudah normal sempurna. Dokter Andi tersenyum lebar. "Anda boleh pulang ke hotel sore ini, dokter. Tapi besok pagi mampir lagi ya. Kami ada case discussion trauma. Mau sharing pengalaman Kanada?" Saya mengangguk. Suara saya serak. "Saya yang harus belajar dari kalian." Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, saya merasa seperti dokter pemula lagi. Kecil, rendah hati, dan sangat bersyukur. Pukul 14.20, saya sudah bisa duduk tegak di ranjang observasi. Infus dilepas dengan hati-hati oleh Suster Rina, dan Dokter Andi membawa tablet berisi data perbandingan. "Dokter Michael, kalau Anda kuat, kami ingin sharing sebentar di ruang diskusi. Ada beberapa case semalam yang menarik dibandingkan dengan protokol internasional." Saya mengangguk. Kaki masih agak lemas, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada kelelahan. Kami berjalan pelan ke ruang rapat kecil di lantai 4. Ruangan itu sederhana, tapi fungsional. Meja bundar, proyektor,
dan layar besar. Sudah ada 6 dokter lain, termasuk Dokter Siti dan Dokter Reza, plus 2 residen. Mereka menyambut saya dengan senyum tulus, bukan basa-basi. Di meja sudah tersedia teh hangat dan pisang goreng kecil. "Silakan dokter, kami biasa sharing seperti ini setiap sore," kata Dokter Siti sambil membuka slide pertama. Slide itu menampilkan data real-time rumah sakit mereka. Door to needle time untuk stroke 18 menit. Door to balloon untuk infarct 42 menit. Survival rate trauma mayor 94% tahun ini. Saya terpaku. Angka-angka itu lebih baik daripada rumah sakit saya di Toronto, yang tahun lalu hanya 81% untuk kasus serupa. "Bagaimana bisa?" tanya saya pelan. Dokter Reza tersenyum. "Kami pakai sistem terintegrasi nasional. Setiap ambulan sudah kirim data vital ke server pusat sebelum tiba. Tim sudah siap sebelum pasien masuk pintu. Plus, pelatihan simulasi setiap minggu pakai manekin high fidelity yang didanai pemerintah." Saya membuka laptop saya, menunjukkan data dari Kanada. Rata-rata wait time UGD di Toronto musim dingin lalu 4,2 jam. Mereka mengangguk paham, bukan sombong. Dokter Andi menambahkan, "Kami juga punya tantangan, dokter. Populasi besar, kadang banjir pasien di musim hujan. Tapi gotong royong antar rumah sakit satelit membuat beban terbagi." Mereka tunjukkan video singkat handover antar rumah sakit via aplikasi nasional. Pasien dipindah dalam 35 menit dengan semua dokumen digital lengkap. Di Kanada, transfer antar rumah sakit sering memakan berjam-jam karena fax dan telepon bolak-balik. Obrolan berlanjut ke soal biaya. Saya bertanya langsung, "Pasien miskin bagaimana?" Dokter Siti menjawab tanpa ragu, "BPJS menanggung 100% untuk darurat dan penyakit kronis. Kemarin pasien tabrak lari itu, total biaya sampai keluar ICU sekitar 28 juta rupiah. Tapi ia hanya bayar 0 rupiah. Transparansi penuh. Keluarga bisa lihat rincian real time di aplikasi." Saya membandingkan dengan tagihan rumah sakit di Kanada yang bisa menghancurkan keluarga kelas menengah. Dada saya semakin sesak. Seorang residen muda, Dokter Citra, angkat tangan. "Dokter Michael, di Kanada dokter senior jarang ikut shift malam begini." Saya tertawa kecil, pertama kalinya hari ini. Biasanya senior seperti saya hanya on call dari rumah. Di sini saya lihat dokter senior ikut langsung. Dokter Siti mengangguk. "Kami percaya role model itu penting. Kalau senior malas, residen juga ikut malas." Pukul 15.50, diskusi selesai. Mereka mengajak saya ke bangsal umum lantai 5. Koridor panjang itu bersih. Dinding dicat warna lembut. Setiap kamar punya jendela besar menghadap taman dalam rumah sakit. Saya melihat pasien-pasien dari berbagai latar. Tukang beca, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan turis asing. Semua dirawat dengan standar sama. Seorang nenek berusia 78 tahun sedang diajari fisioterapi oleh terapis muda. "Nek, angkat kaki pelan-pelan ya, seperti ini. Besok kita coba jalan lagi." Nenek itu tertawa. "Kamu sabar sekali, Nak. Mirip cucu saya." Di ujung bangsal, ada ruang keluarga terbuka dengan televisi dan buku bacaan gratis. Beberapa keluarga sedang makan bersama dari warung di luar yang diantar masuk. Bau nasi uduk dan soto lagi tercium. Saya duduk sebentar di sana, mendengar obrolan ringan mereka. Tidak ada keputusasaan berat meski sakit. Ada harapan yang tenang karena mereka tahu sistem ini tidak akan meninggalkan mereka. Saat matahari mulai condong ke barat, Dokter Andi mengantar saya ke lobi. "Besok konferensi masih berjalan, dokter. Tapi kalau mau, ikut round pagi kami dulu."
Saya mengangguk kuat. Saya akan datang. Di taksi kembali ke hotel, saya membuka catatan di ponsel. Selama 25 tahun saya mengajar bahwa sistem kesehatan terbaik ada di Barat. Hari ini, di Jakarta, saya belajar bahwa saya salah. Bukan hanya soal alat atau uang, tapi soal hati dan sistem yang dibangun untuk manusia, bukan sebaliknya. Malam itu di kamar hotel, saya menelepon istri di Toronto. Suara saya bergetar. Sayang, aku baru sadar. Kita banyak yang harus dipelajari dari sini. Pukul 06.15 keesokan paginya, saya sudah kembali ke RSUD dengan taksi yang sama, Pak Budi. Matahari baru muncul di ufuk Jakarta, tapi rumah sakit sudah hidup penuh. Saya ikut round pagi bersama tim Dr. Siti di bangsal umum dan ICU. Koridor masih bersih mengkilap. Aroma disinfektan samar bercampur bau masakan pagi dari dapur rumah sakit. Di bangsal kelas 3 yang paling ramai, saya melihat 28 ranjang penuh pasien. Tapi suasananya tidak seperti yang saya bayangkan di rumah sakit umum negara berkembang. Setiap ranjang punya tirai privasi yang bersih, meja samping dengan termos air hangat, dan bel panggil yang langsung terhubung ke pos perawat. Suster-suster pagi sedang membagikan obat sambil menyapa setiap pasien dengan nama. Pak Joko, ini obat paginya ya. Minum pelan-pelan. Bapak sudah boleh makan bubur hari ini. Pak Joko, seorang sopir angkot yang kakinya patah karena kecelakaan, tersenyum lebar. Terima kasih, Sus. Semalam saya tidur nyenyak. Gak seperti di rumah sakit dulu. Saya mendekati salah satu ranjang pasien turis Kanada yang masih dirawat. Anak perempuannya, berusia 9 tahun, sedang duduk di kursi samping sambil menggambar. Mbak Dewi mendekat, membawa nampan sarapan untuk anak itu. Dek, makan dulu ya. Ada roti bakar dan susu coklat. Nanti kalau ayah sudah bangun, kita kasih mainan dari ruang anak. Anak itu mengangguk malu-malu, tapi matanya berbinar. Di Toronto, anak pendamping pasien sering dilarang menginap atau harus bayar ekstra untuk kamar keluarga. Di sini, mereka sediakan ruang keluarga 24 jam dengan kasur lipat gratis. Kami lanjut ke ICU. Hanya 12 bed, tapi semuanya terpakai. Monitor vital berbunyi pelan. Perawat menjaga rasio 1:1. Seorang dokter jaga malam, Dokter Hari, sedang handover ke tim pagi. Pasien nomor 4, saturasi 98% stabil. Urin output baik. Keluarga sudah diberi penjelasan tadi malam. Handover berlangsung hanya 11 menit. Rapi, lengkap, tanpa drama. Saya bandingkan dengan ICU di rumah sakit saya yang sering memakan waktu 30-40 menit karena dokter senior terlambat datang. Setelah round, Dr. Siti mengajak saya ke ruang farmasi rumah sakit. Kami punya sistem 24 jam, dokter. Obat selalu tersedia. Tidak ada stok kosong untuk obat esensial. Apoteker muda menunjukkan layar komputer. Lihat, dokter. Obat kemoterapi, antibiotik generasi baru, semuanya ready. Kalau ada pasien darurat tengah malam, kami antar langsung ke bangsal dalam 7 menit. Saya menggeleng pelan. Di Kanada, apotek rumah sakit sering tutup malam. Pasien harus tunggu pagi atau bayar mahal di luar. Siang harinya, saya ikut ke bagian rawat jalan. Meski bukan jam sibuk, antrian tetap tertib. Layar digital menampilkan nomor antrian dan estimasi waktu. Seorang ibu dengan bayi demam tinggi dipanggil dalam 14 menit. Dokter anak memeriksa dengan sabar, menjelaskan diagnosis dalam bahasa yang mudah dimengerti, bahkan menggambar di kertas untuk ibu itu. Ini virus biasa, Bu. Obatnya diminum 3 kali sehari. Kalau malam panas, kompres saja. Ibu itu pulang dengan senyum lega. Tidak ada tagihan besar
karena BPJS. Pukul 15.30, saya duduk di taman dalam rumah sakit bersama Dr. Andi. Angin sejuk berhembus, burung berkicau di pohon mangga. Beberapa pasien yang sudah membaik sedang berjalan pelan ditemani keluarga. Seorang nenek lansia berjalan dengan alat bantu, didampingi cucunya yang masih SD. "Nek, pelan-pelan ya. Besok kita pulang." Nenek itu tertawa. "Alhamdulillah, di sini cepat sembuhnya." Saya menghela napas panjang. Sistem 24 jam ini bukan hanya soal obat dan alat. Ini soal manusia yang bekerja dengan hati. Petugas kebersihan yang masih menyapa ramah meski sudah 12 jam kerja. Perawat yang ingat nama pasien. Dokter yang tidak pernah melihat pasien sebagai nomor kasus. Di sini, kedokteran masih terasa manusiawi. Malam itu, sebelum tidur di hotel, saya buka laptop dan mulai menulis email panjang ke direktur rumah sakit di Toronto. Saya baru sadar, kita banyak yang salah selama ini. Jari saya bergetar di keyboard. Besok adalah hari terakhir konferensi, dan saya tahu perjalanan ini sudah mengubah saya selamanya. Pukul 18.45 sore itu, saya berdiri di lobi RSUD untuk terakhir kali. Tas dokter sudah rapi di bahu, tapi hati terasa berat. Dokter Siti, Dokter Andi, Suster Rina, Mbak Dewi, dan beberapa residen lain mengantar sampai pintu depan. Angin sore Jakarta bertiup hangat, membawa aroma nasi goreng dari warung di seberang. "Dokter Michael, jangan lupa obat tradisional ini," kata Dokter Siti, sambil menyerahkan kantong kecil berisi jahe merah kering dan kapsul kunyit. "Untuk tekanan darah di Toronto nanti." Saya memeluk mereka satu persatu, sesuatu yang jarang saya lakukan dengan rekan kerja di rumah. Terima kasih. Bukan hanya untuk bantuan medis, tapi untuk pelajaran hidup. Suara saya serak. Dokter Andi menepuk bahu saya. "Kami yang berterima kasih, dokter. Besok, kami tunggu email kerja sama residennya." Di taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta, Pak Budi mengemudi pelan. Jam 19.20, jalan tol sudah mulai padat, tapi tetap tertib. Lampu-lampu kendaraan bergerak seperti aliran sungai yang tenang. Saya membuka ponsel, merekam video pendek koridor rumah sakit yang tadi saya foto diam-diam. Di bandara, suasana pukul 20.40 masih hidup. Petugas imigrasi tersenyum saat melihat paspor Kanada saya. "Selamat jalan pulang, dokter. Semoga sehat selalu." Proses check-in hanya 9 menit. Konveyor bagasi berjalan mulus, toilet bersih mengkilap dengan petugas yang menyapa ramah. Saya duduk di ruang tunggu gerbang, membeli secangkir kopi Robusta panas di minimarket 24 jam. Rp22.000 saja, rasanya persis seperti yang diminum di kantin dokter kemarin. Sambil menunggu boarding pukul 22.15, saya menelpon direktur rumah sakit di Toronto. Jam di sana baru pukul 10.10 pagi. "Dr. Thompson, bagaimana konferensinya?" tanya beliau. Saya menarik napas dalam. "Sir, saya harus bilang jujur. Selama 25 tahun, saya salah besar. Sistem di sini lebih cepat, lebih manusiawi, lebih efisien daripada kita di banyak hal. Door to surgery 19 menit. Keluarga dirawat seperti tamu. BPJS menanggung tanpa ribet. Saya sudah kirim proposal kerjasama residen. Kita harus kirim dokter muda kita ke sini belajar." Hening sejenak di ujung sana. "Anda serius, Michael?" "Saya baru saja dirawat di sini sebagai pasien. Tekanan darah naik. Mereka tangani dalam menit." "Saya merasa aman, Sir. Lebih aman daripada di rumah sendiri." Direktur tertawa pelan, tapi saya tahu ia terkejut. "Kirim laporan lengkapnya besok.
Kita bahas di meeting minggu depan. Pesawat lepas landas pukul 22.50. Saya duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu-lampu Jakarta yang perlahan mengecil di bawah. Ribuan titik cahaya seperti bintang yang turun ke bumi. Saya ingat wajah Suster Rina yang menyeka keringat pasien dengan kain bersih pukul 3 dini hari. Saya ingat Dr. Andi yang memimpin operasi dengan tangan mantap meski baru 32 tahun. Saya ingat nenek lansia yang tertawa saat diajari berjalan lagi. Saya ingat Pak Joko sopir angkot yang bilang, "Di sini cepat sembuhnya." Selama 25 tahun, saya mengira negara maju adalah tempat di mana teknologi paling mahal dan anggaran paling besar. Malam ini saya sadar, kemajuan sebenarnya adalah ketika hati orang-orang biasa bekerja bersama sistem yang adil. Indonesia bukan lagi negara berkembang di mata saya. Ini adalah negara yang mengajarkan saya kerendahan hati, kecepatan yang manusiawi, dan kepedulian yang tulus. Saat pesawat menembus awan, saya menutup mata. Air mata jatuh pelan di pipi. Bukan sedih, tapi haru yang dalam. Besok di Toronto, saya akan mulai cerita yang sama kepada rekan-rekan, bahwa di suatu tempat di Asia Tenggara, ada rumah sakit umum yang bekerja 24 jam dengan senyum, di mana nyawa dihargai tanpa pandang bulu, dan di mana seorang dokter Kanada yang sombong akhirnya pulang sebagai murid yang rendah hati. Terima kasih Indonesia, kamu tidak hanya menyembuhkan pasien-pasien itu. Kamu juga menyembuhkan pandangan hidup saya yang selama ini sempit.